Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten menjelekkan anime Solo Leveling. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-7. Episode 6 kemarin nyeritain tentang apa ya? Oh nih, nyeritain tentang pertama kalinya Sun Jinwoo ngebunuh manusia. Nah, episode 7 ini bakal nyeritain apa? Gua tidak ingat. Jadi, kita lihat saja nanti sama-sama. Apakah episode ini bakalan bagus? Bagus banget? Atau bagus aja? Atau jangan-jangan nanti malah jadi jelek? Kita tidak tahu. Dan semoga saja episode ini tidak ada lagi mbak-mbak ngegosip. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton. Enggak deh. Sampai jumpa setelah gua selesai menjelekkan anime Solo Leveling episode 7. Dan bye-bye guys. Gue mau komentari cara duduknya Sung Jinwoo, tapi nanti dibilang mencari-cari kejelekan anime. Bukannya apa, tapi lu lihat Sung Jinwoo yang tubuhnya ramping, baru duduknya begitu. Cuma ya udahlah ya, agak aneh aja dilihat. Itu diliatin tuh, setelah kita tunggu, kita bahas, akhirnya di episode 7 diliatin tuh HP-nya Sung Jinwoo berkurang. Tuh, berarti bener. Emang Sun Jinwoo tuh darahnya berkurang kalau kena damage. Kenapa baru sekarang bang? Kenapa tidak dari awal? Kenapa tidak dari ular kau lihatkan itu? Terlalu ketipuk sama manhwa ya begini nih. Begini baru diliatin terus. Kenapa tidak pas lawan ular itu diliatin juga? Di sini akhirnya kelihatan nih kalau Sun Jinwoo naik level, darahnya penuh lagi. Akhirnya terjawab tuh yang kita tanyakan dari kemarin. Cuma dari kemarin musuhnya tuh kalah, semuanya kalah gara-gara diserang matanya loh. Laba-laba mati diserang mata. Sekarang anjing mati diserang mata. Ya itu tadi Solo Leveling episode 7. Kalau kayak gini ya, gue tuh curiganya semua mekaniknya tuh diliatin satu-satu gitu. Di pertarungan pertama kita tidak diliatin indikator apa-apa. Di pertarungan kedua kita diliatin indikator fatigue. Pertarungan ketiga kita diliatin indikator HP. Fatigue-nya nggak ada nih, HP doang. Bisa jadi nanti di pertarungan keempat atau kelima kita diliatin indikator MP gitu. Jadi satu-satu tuh kita disuapin. Ini ya satu-satu ya mekaniknya. Jangan semuanya di awal, nanti kekenyangan. Satu-satu ya. Cuma yang jadi pertanyaan ya, itu tadi potion yang Sun Jinwoo minum tuh efeknya apa sih? Masa cuma ngurangi physical damage 20% langsung bisa menang lawan anjing ini? Berarti selama ini yang dibutuhkan Sun Jinwoo tuh pengurangan damage. Mana tadi ya yang dia minum potion tuh? Efeknya apa sih? Ada racunnya bang. Racunnya kan buat dia. Racunnya tuh buat orang yang minum, bukan nyerang ke musuh. Makanya kan racunnya tadi dinetralkan tuh dengan pasifnya si Sun Jinwoo. Damage muscle strength minus 35%. Kasaka armor scale physical damage minus 20%. Yang minus 35%-nya dinetralkan tuh strength-nya sama pasifnya Sun Jinwoo. Sedangkan physical damage didapat tuh yang minus 20%. Oh, efeknya permanen nih. Botol ini mengandung racun Kasaka. Sekali diminum, kulitmu akan mengeras, tapi ototmu akan secara permanen dirusak oleh racun. Masa cuma gara-gara minum physical damage minus 20% langsung bisa menang lawan anjing kelas S sih? Baru gue tuh bingung sama ini loh, sama pasif pisaunya si Sun Jinwoo gitu. Di awal tadi waktu dia baru mulai ngelawan Cerberus, kan diliatin tuh berapa kali dia nusuk, muncul tulisan debuffnya telah di cancel, debuffnya telah di cancel. Jadi sebenarnya debuffnya ini masuk atau tidak? Terus kalau ke cancel alasannya kenapa? Kenapa setelah dia minum Kasaka, racunnya Kasaka, dan nusuk matanya Cerberus, racun dari pisaunya tuh malah masuk? Bedanya apa? Bagaimana sih cara kerja racunnya Sun Jinwoo ini kah? Kayak gini nih, kita ambil contoh episode kemarin, episode 6. Sun Jinwoo nusuk matanya laba-laba. Laba-laba kan gak bisa gerak karena kena debuff paralyze sama potion. Sama drain. Jadi dia gak bisa gerak. Tapi di sini anjingnya masih bisa gerak. Berarti dia gak kena efek paralyze dong. Tapi cuma kena efek drain. Kok begitu sih? Kok cuma setengah-setengah gitu kenanya? Gimana sih? Cerberusnya punya buff 3 menit bang. Jadi gak masuk di buffnya. Coba gue cek dulu ya. Waktu Sun Jinwoo, debuffnya Sun Jinwoo ke cancel tuh sudah diaktifin belum tuh buffnya si Cerberus? Nih, paralyze sama drain masuk, terus ke cancel. Sun Jinwoo kelempar, tercancel nih. Nah, di sini di menit 16.02 Cerberus tuh belum aktifin buffnya loh. Ini
gimana sih cara hitungannya gitu? Jadi sebenarnya Cerberus mati di sini tuh gara-gara damage daggernya Su Jingwoo atau damage debuffnya. Kalau debuffnya masuk harusnya kan si Cerberus nggak bisa gerak dong, sama kayak laba-laba di episode kemarin. Tapi selama Su Jingwoo nusuk matanya Cerberus, si Cerberus ini masih tetap bisa lari dan nyeret badannya Su Jingwoo. Artinya debuff paralyze tidak masuk. Kalau debuff paralyze tidak masuk, bukankah debuff drain juga tidak masuk dong harusnya? Tergantung resistensi bang, soalnya ntar juga ada yang kebal juga sama debuffnya. Jadi maksudnya gimana nih? Jadi berarti kalau misalnya paralyze-nya tidak masuk, drain-nya bisa masuk gitu. Efek drain-nya bisa masuk yang kasih damage per detik. Enggak bang, tergantung resistensi musuh. Kalau gamer MMO dan RPG pasti paham maksudnya apa. Iya maksudnya apa? Coba jelasin. Maksudnya apa? Kenapa serangan pertama nggak masuk resistnya? Di anime, drain baru masuk setelah buff-nya Cerberus habis gak sih? Oh, yang matanya berdarah tadi tuh. Nah, di menit 1933, efek loss skill rage-nya si Cerberus habis nih. Langsung matanya berdarah. Berarti ini pertanda kalau efek drain masuk gitu. Tapi paralyze tidak masuk. Wah, ya bisa begitu ya. Berarti efek paralyze ke resist, efek drainnya ketahan. Sampai akhirnya pasifnya Cerberus hilang, baru efek drainnya lanjut. Berarti permanen dong efek drain ini, tidak ada durasinya. Jadi yang bisa diresist nih paralyze atau drain? Atau dua-duanya? Gimana sih? Mungkin Cerberusnya resist paralyze, tapi nggak resist bleedingnya bang. Oh ini, di menit 16.58, Su Jingwoo berhasil serang matanya Cerberus. Baru Su Jingwoo ngomong berhasil masuk. Berarti ini indikator kalau efek drain pisaunya dia masuk ke Cerberus, berarti berefek nih. Jadi di sini nih masuk paralyze-nya nggak masuk, tapi drainnya masuk. Ini tulisannya apa ini? Cerberus isn't feeling pain. Cerberus tidak merasakan sakit. Oh, jadi selama Cerberus dalam mode yang 3 menit itu, mode nge-rage, dia tuh tidak bisa merasakan sakit. Tadi dijelasin tuh ada indikator, ada notifnya. Nah, efek drain itu tidak akan berpengaruh selama musuh tidak bisa merasakan sakit. Makanya setelah durasi buffnya Cerberus habis, efek drainnya masuk, baru berpengaruh tuh. Apakah kayaknya seperti itu. Jadi bener, efek paralyze tuh nggak mempan ke Cerberus, tapi si efek drain itu mempan. Cuma efek drain itu tidak bisa berjalan selama Cerberus dalam mode rage. Begitu. Ada gunanya nih UI. Kita jadi bisa memahami logiknya gitu. Kenapa tidak dari kemarin kayak begini bang? Di manualnya malah makin bingung. Coba gue cek di manual ya. Jadi adik-adik, ini konten awalnya reaction. Di bagian akhir kita diskusi. Apa sih yang dirasa aneh dari episode ini? Ada yang bisa kita bahas nggak? Begitu adik-adik. Di sini tuh tidak ada yang lagi nge-review. Banyak tuh gue lihat di kolom komentar konten kemarin. Wih, kok review orang Indo beda ya sama review orang luar? Pertanyaannya siapa yang lagi nge-review, adik? Di sini tuh kita lagi diskusi. Kita bahas apa sih bedanya anime sama manhwa? Ada yang aneh nggak sih? Ada nggak yang bisa kita diskusikan? Ada yang kurang jelas nggak? Begitu adik. Paham kan ya? Jadi di sini bukan lagi nge-review. Oke, sip. Terima kasih sudah mendengarkan. Oh ya, yang di manhwa Su Jingwoo juga memang duduknya kayak gitu. Yang tadi gue bilang tuh duduknya lucu tuh dilihat. Sudah kakinya ramping, panjang, begitu lagi duduknya. Cuma di manhwa karena hanya beberapa gambar doang ya, jadi kelihatan biasa aja gitu. Di anime tadi berapa puluh detik dia begitu tuh, jadi lucu lihatnya. Coba deh lu perhatikan posenya Su Jingwoo waktu dia minum tadi, itu lucu tuh lihatnya. Oh, kalau di manhwa Su Jingwoo minum racunnya Kasaka itu waktu di kamar setelah dia makan bareng tuh tadi itu bareng adeknya. Kalau di anime, Su Jingwoo tuh malah mabok. Dia coba minum alkohol kan tadi. Bagian ini yang dia minum racunnya si Kasaka itu dipindahin di battle ngelawan Cerberus. Sepertinya tujuannya biar pertarungannya jadi makin dramatis ya. Biar lebih dramatis gitu pertarungannya. Oke sih. Tidak, gua rasa sih tidak masalah ya di bagian ini. Cuma hebat juga ya, hanya dengan modal physical damage reduction 20% langsung bisa menang loh, padahal awalnya dibantai-bantai. Oh ya, di episode ini juga kita diliatin Su Jingwoo yang mau direkrut sama siapa itu yang anak orang kaya tuh, mau diajak gabung guild tapi ditolak. Nah itu salah satu trop paling pasaran di cerita Hunter Korea-Koreaan lah. Pokoknya kalau MC-nya Sigma tidak mau tuh direkrut sama orang lain. Nanti ada guild besar datang, bergabunglah bersama aku. Tidak, aku mau solo. Selalu gitu tuh. Kalau misalnya ada 100 judul, 95 tuh pengen solo semua tuh. 5-nya baru tuh. Bisa kita bicarakan. Mari. Pokoknya abang solo. Abang nih kalau kerja sama guildnya orang nih, abang merasa direndahkan. Pokoknya abang mau solo. Tidak mau jadi bawahan orang lain.
Lah, di manhwa tuh Sujinwoo langsung ini loh, langsung diliatin setelah dia nolak kerja sama si yang anak orang kaya. Kalau di anime kita cuma diliatin Sujinwoo yang nolak tawaran si anak orang kaya. Tapi kalau di manhwa setelah dia nolak, kita diliatin Sujinwoo lari bareng adeknya, baru setelah itu dia terima tawaran si anak orang kaya itu. Cuma dengan syarat hanya mereka berdua satu guild. Berarti bagian itu dipindahin ke episode 8 ya. Berarti tebakan gue gini, artinya setelah dia berhasil ngalahin Cerberus di episode 7 ini, Sujinwoo bakal sadar nih, sepertinya saya harus leveling dulu ya baru bisa ngalahin peringkat S. Oke lah kalau begitu, akan kuterima tawaran mas anak orang kaya kemarin, biar saya bisa leveling dengan mudah. Sepertinya sih gitu. Jadi dipindahin di episode 8. Di manhwa, Sujinwoo ngelawan Cerberus tuh cuma satu chapter loh, 28. Berarti emang bener tadi di versi anime itu sengaja dibuat lebih dramatis. Makanya pertarungan jadi lebih panjang, sama dipindahin tuh scene yang dia minum racun kan. Tujuannya ternyata emang itu, pengen bikin pertarungannya jadi dramatis. Berarti episode ini episode berapa? Episode 7 tuh ngambil chapter 25 sampai 28. Cuma kalau gue bandingkan sama manhwa ya, versi manhwa tuh bisa bilang lebih tidak masuk akal sih. Soalnya Sujinwoo menang lawan Cerberus di manhwa itu cuma dengan modal kekuatan fisik loh, tidak modal racun. Iya loh, di manhwa Sujinwoo tuh bisa pelintir kepalanya Cerberus nih, salah satu kepalanya. Dari mana kekuatannya coba tuh? Kenapa tiba-tiba strength-nya Sujinwoo itu bisa setara sama monster tingkat S? Bagus, versi animenya berarti kalau gue bilang ya, versi animenya lebih bagus, lebih masuk akal lah. Di versi anime dia ngalahin Cerberus dengan efek drain. Itu lebih masuk akal daripada tiba-tiba di manhwa dia pelintir kepalanya Cerberus. Akhirnya kita nemu satu hal di mana versi anime itu lebih bagus daripada manhwa. Kekuatan plot armor. Iya, kalau di manhwa ini plot armor banget nih. Bisa-bisanya Sujinwoo pelintir kepala monster tingkat S loh. Cuma kalau mau dibilang ya, versi manhwa ini ada masuk akalnya juga, karena kalau di manhwa Sujinwoo tuh harus bunuh 3 kepala Cerberus dulu baru dia mati. Jadi satunya dia pelintir, satunya dia sabet matanya, satunya dia tusuk kepalanya gitu. Tiga-tiganya mati. Sedangkan kalau di versi anime, Sujinwoo tuh cuma nyerang satu kepala tapi tiga-tiganya mati. Ada plus minusnya, cuma gue lebih prefer anime sih. Anime lebih make sense. Coba kita cek di novel ya. Kalau di novel kayak gimana? Oh, kalau di versi novel sama kayak di manhwa. Kalau di novel, Sujinwoo tuh minum racunnya Kasaka di rumah, nggak pas lawan Cerberus. Berarti tadi anime tuh emang tadi versi anime aja yang sengaja mindahin ke sana. Oh, di novel dijelasin nih. Kali ini jalan keluar tidak tertutup oleh dinding transparan seperti sebelumnya. Kuncinya pun tak menghilang dan masih ada di dalam sakunya. Dengan kata lain, ia bisa keluar dari dungeon instan tersebut kapanpun sesuai kehendaknya. Ini berarti mau ngasih tahu, di anime kan tadi nggak dijelasin ya secara jelas ya. Ini bisa masuk detail kecil sih. Berarti setiap kali Sujinwoo masuk ke dalam dungeon dan kuncinya tidak hilang, artinya dungeon itu bisa keluar masuk. Makanya tadi Sujinwoo kepikiran tuh untuk bawa batu teleport instan tuh. Beda kasusnya kayak waktu dia lawan ular. Waktu dia lawan ular itu kan kuncinya cuma sekali pakai, setelah itu hilang kan. Artinya meskipun dia bawa batu teleport instan, dia nggak bisa keluar. Bedanya di situ. Jadi ya next time kalau kita ngelihat Sujinwoo pegang kunci dan kuncinya nggak hilang-hilang, artinya dungeon itu bisa keluar masuk. Oke. Nice detail. Oh, ini lawan Cerberus nih. Lawan Cerberus tuh chapter 380. Oh, di novel dijelasin nih. Anda mengaktifkan efek lumpuh. Pertahanan lawan sangat tinggi, efek dibatalkan. Anda mengaktifkan efek pendarahan. Pertahanan lawan sangat tinggi, efek dibatalkan. Kalimat ini menandakan kalau resistensi terhadap paralyze sama resistensi terhadap efek drain itu dua hal yang berbeda. Soalnya kalau di anime, ketika debuffnya Sujinwoo tercancel, itu notifnya cuma satu. Seakan-akan mau ngasih tahu kalau efek paralyze sama efek drain itu sudah satu set. Padahal kenyataannya itu dua debuff yang berbeda. Itu yang tadi gue bingung tuh. Lah, ini dua debuff tapi kok notifnya cuma satu? Apa jangan-jangan resistennya tuh dihitung satu gitu? Ternyata nggak, beda. Kalau baca novel gini jadi lebih jelas gitu. Darah turun lebih dari 30%. Skill kegigihan diaktifkan. Damage berkurang 50%. Lah? Hah? Sejak kapan Sujinwoo punya skill begini? Di anime tidak Oh, pantes. Pantes tadi gue tuh waktu gue nonton tuh ada satu scene yang agak heran gitu. Yang detik-detik terakhir waktu Sujinwoo sudah digigit sama Cerberus, darahnya kan tinggal 100 ya, 170. Tapi hebatnya Sujinwoo tuh tidak langsung mati loh. Padahal dia masih digigit. Sujinwoo sempat dibanting sekali sama Cerberus, terus diseret lagi. Tapi darahnya tidak habis, padahal tinggal 170. Ternyata gara-gara ini nih Sujinwoo punya skill yang kalau darahnya di bawah 30%, damage berkurang 50%. Damage sudah berkurang 50%, ditambah dengan pengurangan damage 20%
50% dari racun Kasaka. Jadi makin tidak ada makin batu badannya Sujingwu. Oh begitu tuh. Di anime nggak dilatih soalnya. Kapan lagi lu nemu orang bahas solo leveling bukan novel sama manhwa bro? Di mana lu nemu? Emangnya channel luar ada yang seniat ini? Kalau di versi novel, Sujingwu tuh tidak melintir kepalanya Cerberus, tapi dia nusuk lehernya Cerberus sampai mati. Kalau di anime dia nusuk matanya. Itu sih bedanya ya. Jadi kalau di manhwa kalau di manhwa, entah kenapa bagaimana ceritanya dan tiba-tiba Sujingwu tuh bisa melintir kepalanya Cerberus sampai mati. Kalau di anime, Sujingwu diseret terus ditusuk-tusuk tuh matanya sampai mati. Kalau di manhwa, Sujingwu lompat ke lehernya Cerberus terus ditusuk-tusuk sampai mati. Ya, lu tinggal pilih lah. Lu mau yang mana? Dipelintir, ditusuk leher, atau ditusuk mata. Itu Cerberus bos Daniel apa masih krocok? Kalau dari yang gue lihat, gue lebih prefer versi anime. Versi anime lebih bagus daripada novel sama manhwa. Lebih dramatis dan lebih seru scene fight-nya. Tadi waktu ngelawan Cerberus pun musiknya asik. Battle-nya pun juga bagus. Dan bagusnya, tadi waktu ngelawan Cerberus tuh tidak dipotong tuh sama karakter sampingan. Episode 7 ini bisa dibilang lebih bagus daripada episode-episode sebelumnya ya. Pertarungannya pun tidak anti klimaks lah kayak waktu lawan laba-laba kemarin. Yang sok-sokan bikin cliffhanger tapi battle-nya cuma begitu doang. Dari tadi sih pas gue nonton ya, gue sama sekali tidak bereaksi apa-apa. Soalnya di bagian, kalau mau dibilang bagian awalnya rada membosankan gitu. Ceritanya mulai menarik tuh sudah masuk menit 13-20 lah. Waktu mau masuk ke Cerberus tuh udah mulai lumayan. Selebihnya tuh nggak ada yang bisa gue komentari soalnya. Oh ya, episode ini juga tuh menjawab banyak sekali pertanyaan kita dari kemarin tuh. Yang soal, ini Sujingwu kalau naik level sembuh lagi atau tidak sih? Ini Sujingwu, mana sih HP-nya nih? Kenapa nggak pernah diliatin? Dan di episode 7 ini diliatin semua. Mari kita cek rating solo leveling sejauh ini sudah berapa. Seingat gue kemarin tuh 8,44 kan. Sekarang 8,46. Naik 0,1. Merangkak nih sama kayak Shangri-La Frontier. Bagusnya ada tapinya nggak bang? Kalau mau nyari tapinya ya di bagian awal aja. Bagian awal sih buat gue membosankan ya. Cuma oke lah. Menurut gue scene fight-nya bagusan di episode 4. Cuma kurangnya terlalu plot armor. Iya, kurang itu saya tuh HP doang tuh. Setidaknya ngeliatin HP lah di waktu lawan ular kan. Dengan adanya episode 7 ini artinya memang betul itu waktu lawan ular itu HP-nya Sujingwu tuh harusnya berkurang kan. Berarti memang betul harusnya kita diliatin lah setidaknya berapa sih darahnya Sujingwu selama bertarung lawan ular. Tapi malah nggak diliatin, ya udahlah. Ya mungkin itu aja lah untuk pembahasan kita di solo leveling episode 7 ya. Ini episode bagus kok. Meskipun agak slow di awal tapi ditutup dengan baik. Dan yang lebih menarik lagi pertarungan lawan Cerberus tuh tidak dibikin cliffhanger. Jadi langsung kelar di situ, bagus. Ini next episode lawan apa ya? Lawan assassin bukan sih? Dan sekali lagi buat adik-adik semua yang nonton sampai detik ini konten bukan review ya adik-adik. Tolong ya, di judul video ini aja tuh tidak ada kata review adik. Jadi kalau lu bilang kok reviewnya jelek bang, padahal channel luar tuh muji-muji, ya karena di sini nggak ada yang lagi nge-review. Di sini kita lagi nge-reaction sama diskusi, begitu ya. Oke, paham kan? Jangan jadi badut-badut leveling yang otaknya tidak dipakai. Sama gue jelasin nih buat kalian yang nggak tahu konteks ya. Badut leveling itu bukan istilah buat orang yang nonton anime solo leveling, tidak. Badut leveling tuh sebutan gue untuk orang-orang yang kepala batu gitu, yang otaknya tidak dipakai. Padahal gue udah bilang gue tidak menjelekkan solo leveling, tapi di otak mereka ya gue menjelekkan. Makanya gue sebut orang-orang kayak gitu badut leveling. Gue bukan sebut orang yang nonton solo leveling disebut badut leveling, tidak. Tolong dipahami ya. Istilahnya gue pengen nyindir itulah orang-orang toksik di internet, penonton solo leveling yang toksik gitu aja. Mari kita berharap semoga episode 8 ke atas semakin bagus, semakin banyak pertanyaan kita yang terjawab, dan semakin banyak detail-detail yang dilatih. Tadi gue suka tuh detail kunci, detail notifikasi, gue suka tuh. Nanti bakal gue masukin di konten detail kecil tuh. Menarik banget. Gue seneng tuh penjelasannya tuh tidak secara teks tapi secara notifikasi gitu. Itu bagus. Dan di sini kayaknya Sujingwu tidak terlalu bacot ya. Dan bagusnya lagi di sini Sujingwu tidak ngomongin soal itu tuh. Aku lemah, aku ingin jadi kuat. Syukurnya tidak ada tuh narasi-narasi kayak gitu. Sama episode ini tidak ada tuh satupun orang yang sebut senjata terlemah umat manusia. Bagus nih. Ini nilai yang sangat plus nih buat episode ini. Semoga kedepannya makin berkurang lah istilah-istilah itu. Udah capek gue dengar tuh disebut-sebut terus. Mungkin itu saja untuk video kita ngebahas solo leveling episode 7. Sampai jumpa nanti di episode 8 dan semoga lebih baik. Selamat malam. Bye bye guys.